Kalian pernah nggak terbayang dapat job sebagai pengusir setan? Bahkan bisa menjadi terkenal di seluruh dunia. Dan uniknya ternyata memang ada loh jenis pekerjaan seperti itu. Even pengalamannya itu dibuat menjadi film. Seperti perjalanan karir Romo Gabriel Amort. Nah, bagi kalian pecinta film horor pasti udah nggak asing lagi nih dengan film berjudul The Pope's Exorcist yang dibintangi Russell Crowe. Karena film ini diadaptasi dari salah satu buku karangan Romo Gabriel ini yang berdasarkan experience-nya sebagai pengusir Satan rajim. Nah, pada tahun 1986, pastor asal Italia ini tidak menyangka diutus sebagai pengusir setan. Nah, pada pagi hari di tahun tersebut, Romo Amort datang mengunjungi Romo Amantini. Si Gabriel ini ngefans banget dengan si Amantini yang udah jadi sesepuh dalam dunia pengusiran setan, yaitu selama 36 tahun. Karena si Romo Amantini terharu, ternyata ada juga ya yang ngefans dengan aku, maka si Amantini ini langsung mengangkat Gabriel ini sebagai asistennya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian update terus video menarik lainnya. Tanda-tanda kerasukan setan, beberapa hari kemudian, Romo Amort memulai pekerjaan barunya dan mulai belajar cara-cara yang dibutuhkan termasuk menghafalkan 21 aturan yang mendahului pengusiran setan dalam agama Katolik. Jadi praktik pengusiran setan dari seseorang yang diyakini kerasukan disebutkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristiani. Dan Vatikan memperbaharui panduannya tentang ritus tersebut baru-baru ini pada 1999. Nah, seperti yang dijelaskan Amort dalam buku-bukunya, tidak semua orang yang mengklaim sedang dirasuki setan benar-benar berkelahi dengan setan. Sebagian besar orang mengidap penyakit psikologis. Nah, kalau ada orang yang baru ditilang polisi, terus tiba-tiba keluarin jurus harimau, terus kejang-kejang gitu ya. Nah, kita nggak boleh mengklaim kalau dia sedang pura-pura acting karena ketakutan. Nah, karena bisa jadi dia sedang terkena penyakit psikologis. Nah, menurut Romo Amort, kalau seseorang belum pergi ke psikiater, ritual pengusiran setan ini itu nggak boleh dilakukan sama sekali. Nah, pertama-tama Romo Amort akan melihat diagnosanya terlebih dahulu. Beberapa tanda-tanda utama dari kerasukan setan, menurut doktrin agama Katolik, adalah seseorang yang berbicara dalam berbagai bahasa yang even mereka tuh sebelumnya belum pernah ketahui ataupun belum pernah mereka pelajari gitu ya. Misalnya ada orang Indonesia nih tiba-tiba kerasukan dan ngomongnya bahasa Mandarin. Nah, besar kemungkinan dia sedang kerasukan vampir Cina. Nah, terus yang kedua menunjukkan pengetahuan tentang kejadian dan orang-orang yang mereka tidak mungkin tahu. Nah, misalnya anak generasi Z gitu ya, kerasukan, terus cerita mendetail tentang perang dunia. Seolah-olah dia tuh ada di kejadian itu gitu. Atau memperlihatkan kekuatan fisik yang melebihi kemampuan mereka. Romo Amort mengklaim dalam salah satu pengusiran setannya, ia melihat seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang lolos dari cengkraman 4 pria berotot. Nah, anak laki-laki itu membuat mereka terbang. Nah, ini memang nggak make sense sih ya. Anak kecil baru berusia 11 tahun berubah jadi Hulk yang kuat. Tetapi gejala kerasukan setan yang paling serius adalah ketakutan terhadap hal-hal suci. Oleh karena itu, Vatikan menganjurkan agar orang yang kerasukan diusir di gereja atau tempat keagamaan lainnya karena takut mengganggu yang lain ya, asalkan jauh dari keramaian gitu. Nah, jika yang kerasukan sedang sakit, ritual dapat dilakukan di rumahnya sebagai tindakan pengamanan. Orang yang akan diusir setannya harus didudukkan dalam kursi berlengan dalam kasus yang lebih ringan itu ya, atau ditandu dalam kasus yang lebih serius. Dalam ritual pengusiran setan bisa dibantu oleh orang awam. Beberapa dari mereka akan membantu menahan yang sedang kerasukan. Yang lainnya dengan berdoa gitu ya. Namun tidak satupun dari mereka boleh berbicara kepada yang kerasukan. Apalagi ngerumpi guys. Nah, pengusir setan tidak boleh hilang fokusnya dengan berkata-kata terlalu banyak.
atau mengajukan pertanyaan yang nggak perlu gitu ya. Nah, seperti pertanyaan hari apa hari ini, Saiton? Pengusiran setan ini merupakan sebuah interogasi seperti siapa nama Anda? Apakah Anda sendirian, berdua, sekampung, dan kapan Anda akan pergi? Itu beberapa pertanyaan yang boleh ditanyakan oleh pengusir setan. Nah, tujuan pengusiran setan ini adalah untuk memaksa orang yang kerasukan itu untuk mengungkapkan nama setan itu. Nah, bagi setan, menyebutkan nama mereka sendiri adalah sebuah kekalahan yang besar, guys. Hal yang terpenting, pengusir setan harus memerintahkan si setan ini untuk melepaskan yang kerasukan atas nama Tuhan mereka. Pengusiran setan pertama yang menakutkan bagi Romo Amor pertama kali dilakukan pada tanggal 21 Februari 1987. Jadi yang kerasukan itu adalah seorang petani berusia 25 tahun. Dipercaya telah kerasukan setan. Diyakini si petani yang kerasukan setan harusnya hanya bisa berbahasa Inggris. Tapi anehnya, pada saat kerasukan, si petani ini menggunakan gaya bahasa sastrawan Inggris, Shakespeare, untuk mengumpat-ngumpat gitu ya. Wis, mendadak jenius ya si petani. Nah, dalam kasus lain, Amor menyebut eksorsisme pertamanya seorang laki-laki yang diyakini kerasukan sebagai pengalaman yang mengerikan ya bagi si Romo. Bola mata anak laki-laki itu berguling masuk ke atas dan kepalanya terkulai di sandal kursi. Wah, itu sangat mengerikan. Dan tiba-tiba suhu di ruangan itu menjadi turun, which is dingin, turun drastis, yang orang kerasukan mulai melayang. Jadi si bocah tetap tidak bergerak tapi dia melayang di udara selama beberapa menit. Nah, Romo Amor membutuhkan waktu 5 bulan dan 20 sesi untuk memenangkan perlawanan pertamanya menghadapi kejahatan si setan ini yang nggak keluar-keluar dari si anak itu ya. Nah, menurut Amor itu cukup cepat nih 5 bulan ini jika dibandingkan dengan kasus terpanjangnya yang membutuhkan waktu hampir 30 tahun ya untuk diselesaikan. Udah kayak film Conjuring aja ya, nggak selesai-selesai. Di hantu Conjuring masih eksis ya. Meski begitu, dia juga mengklaim pernah melakukan pengusiran setan yang hanya berdurasi 10 menit aja. Nah, ini tuh cepet banget ya. Oke, bagaimana menurut kalian pengalaman pengusiran setan dari Romo Amor? Apa kalian tertarik untuk menjadi seperti Romo Amor yang untuk mengusir setan gitu? Oke, cukup sekian ceritanya dari aku. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.